tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bahu saca cak si pancak winayo cak susikito. Supasita ceparenang etang manggalam utamang. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri, menambah pengetahuan maupun keterampilan memahami aturan winaya, bersahabat sebanyak mungkin, itulah berkah utama. Saudara sekalian, hendaknya dalam sikap anjali, bersama-sama menghormat kepada guru junjungan kita Sang Buddha, seraya menyatakan, Namo Buddhaya. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, semoga kita semua dalam keadaan selamat, terjauhkan dari malapetaka, terjauhkan dari kesulitan-kesulitan besar. Semoga kita semua selalu memiliki kesehatan spiritual, batin yang baik, dan kesehatan yang baik. Semoga usaha-usaha kita mencari nafkah lancar adanya dan selalu hidup rukun dimanapun kita berada. Semoga Sang Tiratana memberikan perlindungan, kekuatan, dan berkah kepada kita sekalian. Sadhu. Romo Pandita dan para upasaka-upasika sekalian, malam ini adalah hari pertama acara sebulan Dalam Dhamma, dan itu dimulainya dari wihara ini juga, sehingga menyebar ke seluruh Indonesia, sehingga merupakan ini acara utama dari program dari keluarga Buddhis Theravada. Saudara-saudara sekalian, biasanya Waisak itu jatuh pada bulan apa? Bulan apa? Pada Purnama Sidhi di bulan Mei. Kemarin tanggal 1, Purnama tidak? Nah ini, sebenarnya kalau menurut tanggalan Tionghoa maupun Bali, kemarin adalah Purnama Sidhi. Banyak pertanyaan, kok bukan Waisak ya? Karena sama-sama Purnama di bulan Mei. Sesungguhnya Purnama Sidhi sesuai dengan astronomi, bukan kalender ya. Jatuhnya Purnama itu tadi malam pada jam 00.23. 00.23. Masuk tanggal berapa? Harusnya masuk tanggal 2. Oleh karena itulah maka banyak sekali pertanyaan yang muncul, sehingga hal itu diuraikan oleh teman-teman dari YBA, Young Buddhist Association. Mengapa Waisak tidak jatuh pada tanggal 1 atau 2 Mei, tetapi nanti pada tanggal 31 Mei. Berarti dalam bulan Mei ada berapa purnama? 2. Kalau punya istri 2, punya bapak-bapak ya, milih yang mana? Yang pertama apa kedua?
Biasanya yang kedua itu lebih tua apa lebih muda? Nggak tanya sana loh ya. Indonesia menetapkan kalau di dalam bulan Mei ada 2 purnama, maka yang dipilih adalah purnama yang kedua. Karena purnama yang pertama pada bulan Mei yang kemarin itu disebut sebagai mala. Mala itu bahasa Jawanya itu molo. Molo itu punya masalah. Banyak masalah kalau mengambil bulan Waisak. Karena Waisak itu adalah nama bulan, maka dapat menimbulkan banyak masalah. Bahasa Jawanya itu tidak banyak rezeki. Karena itu dipilih yang kedua, yang disebut sebagai Adi Waisak. Adi itu yang bagus, luhur, indah. Kenapa terjadi demikian? Kalau Anda lihat kalender, coba hitung untuk tahun 2026, ada berapa purnama dalam satu tahun? Siapa yang pernah hitung? Belum pernah, karena gajiannya tetap 12 ya. Kalau Anda hitung, maka tahun 2026 ini purnamanya ada 13. Berarti lebih 1 bulan. Ini oleh orang Tionghoa dikatakan sebagai tahun Lun. Tahun Lun, tahun kabisat lunar. Jadi kalender Tionghoa pun sebenarnya bukan lunar kalender, tetapi luni solar kalender, yaitu kalender lunar yang disesuaikan dengan peredaran matahari. Kalau tahun-tahun yang kita jadikan Januari sampai Desember, itu tahun solar. Solar bukan minyak ya. Solar itu matahari. Nah, tahun matahari peredarannya. Karena ada 13, maka ada yang disebut sebagai tahun Lun, tahun kabisat. Seperti juga Februari ada yang 29 hari, itu kabisat lunar, solar. Nah, kenapa terjadinya demikian? Oleh karena di dunia ini memang ada 2 macam kalender, yang satu didasarkan atas peredaran matahari, itu yang dianut oleh negara-negara Eropa, yang dimulai dari Romawi. Yang kedua adalah kalender lunar murni, yaitu didasarkan atas peredaran bulan. Kalau yang kalender solar, matahari, setahun sama dengan 365 hari. Sedangkan kalender bulan yang dianut oleh orang Jawa maupun oleh orang Muslim, kalender Hijriah, itu murni, yaitu setahun sama dengan 355 hari atau 355 hari. Jadi terpaut 10 hari tiap tahun. Karena itu lebarannya juga maju selalu 10 hari. Maju terus, pantang mundur. Tidak mungkin mundur. Nah, kalau 3 tahun, perbedaannya berapa antara matahari dan bulan? 3 kali 10 hari, yaitu 30 hari. Jadi setiap 3 tahun
maka ada kabisat lunar, yaitu disebut sebagai orang Tionghoa tahun Lun. Nah, tahun Lun ini sisipannya di setiap bangsa beda-beda. Kalender Bali juga memiliki kabisat lunar. Cuman cara menyisipkannya antara kalender Bali, kalender Tionghoa, kalender Thailand, dan sebagainya itu berbeda-beda. Itulah yang mengakibatkan tahun ini ada 13 purnama. Nah, karena itulah maka Kementerian Agama atau Pak Dirjen meminta saya untuk melengkapi buku saya, yaitu kalender Buddhis dan Hari Raya Agama Buddha Theravada. Tapi Therawadanya nggak disebut ya, hanya agama Buddha saja. Oleh karena penetapan dari World Fellowship of Buddhists, Persaudaraan Buddhis Dunia menetapkan Waisak yang jatuh sekitar Mei adalah hari raya umat Buddha, the Buddha Day. Demikian juga ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi pengakuan akan Waisak sebagai hari raya umat Buddha sedunia itu juga sudah ditetapkan. Dari Mahayana memang mempunyai aturan sendiri karena tidak memiliki keyakinan mengenai Tri Suci. 3 peristiwa di dalam bulan Purnama Waisak. Jadi di kaum Mahayana, lahirnya Buddha itu memang pada bulan Mei. Penerangan agung, tanggalnya beda lagi. Wafatnya beda lagi. Tapi itu kita harus hormati sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mana yang benar, semuanya benar. Demikian juga dengan hari raya waktu kita lahir dulu kapan, menurut perhitungan Masehi dan perhitungan Tionghoa kapan, nanti 20 tahun kemudian, dua-duanya tidak akan bertemu. Berbeda-beda karena memang cara menghitungnya berbeda-beda. Karena itulah maka atas permintaan Pak Dirjen, saya memperbarui buku Hari Raya Umat Buddha dan Kalender Buddhis untuk tahun 2024 sampai 2061. Jadi nanti saya sudah meninggal dunia, ini masih berlaku. Yang pertama juga demikian, mulai tahun 1996 sampai 2026. Sudah habis, karena itu beliau minta buku ini diperbarui. Dan ini sudah dijadikan e-book oleh Kementerian Agama, sehingga nantinya bisa dilihat dari sana. Dan memang 1 Mei itu dirayakan Waisak itu oleh umat Buddha di tlatah Asia Selatan, yaitu yang berdasarkan kalender India. Jadi yang menggunakan itu adalah Sri Lanka, India, Nepal, dan Bangladesh. Sedangkan perayaan Waisak 31 Mei dirayakan oleh orang-orang di Asia Tenggara, Myanmar, Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia mengikuti Sri Lanka karena bikunya banyak dari Sri Lanka di sana. Laos juga sama. Sedangkan Jepang, Tiongkok punya kalender masing-masing. Nah, inilah warna daripada Buddhisme itu adalah seperti bendera kita, bendera Buddhis, biru, kuning, merah, putih, orange. Nah, beda-beda. Oleh karena itu buku ini saya nanti akan saya serahkan untuk di perpustakaan. Di sini kalau orang tanya, boleh buka mengenai YBA, Young Buddhist Association. Di situ dijelaskan mengenai perbedaan ini dan kebetulan tidak lagi menjadi polemik besar. Ya.
Karena di dalam umat Islam pun menetapkan Lebaran Idul Adha pun bisa berbeda-beda. Karena itulah kita tidak perlu memperbesar perbedaan, siapapun yang merayakan kita hargai. Kebetulan bahwa di dalam agama Buddha tidak ada sahnya beribadah. Mau tanggal berapa saja, baik saja. Karena disertai dengan pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan juga perbuatan yang baik. Inilah saudara sekalian mengapa Waisak itu jatuhnya untuk Indonesia menurut ketetapan dari Kementerian Agama jatuh 31 Mei. Dan juga ada detik Waisaknya. Karena hanya Indonesia yang memiliki detik Waisak. Negara lain tidak punya. Kenapa demikian? Karena Indonesia ini bineka. Ada kalender Jawa, ada kalender Bali, ada kalender Tionghoa, ada kalender nasional yang dipakai di mana akhirnya para sesepuh kita menetapkan sudahlah ambil global calendar. Sekarang Islam sudah mulai ya menetapkan global calendar sehingga tidak perlu lagi diteropong posisi bulan itu. Global calendar, dan kita sudah mengikuti global calendar itu di mana bumi ini dijadikan satu titik, matahari satu titik, dan matahari juga satu titik, terletak dalam satu garis lurus, itu detiknya menurut GMT-nya berapa, atau universal time, waktu universal, baru diterjemahkan kepada Indonesia jatuhnya. Di Indonesia pun juga gitu, WIB-nya beda, waktu Indonesia di sini pun 1 jam lebih dulu, kemudian di Papua lebih maju lagi. Tapi oleh karena perhitungannya global calendar, ya itulah yang kita anut. Saudara sekalian, bahwa malam hari ini saya diminta untuk berbicara dengan topik berkah menjadikan diri pribadi yang unggul, tangguh, dan sukses. Bahwa seringkali orang itu mencari apa sih sukses itu? Karena sukses itu bagi tiap orang beda-beda suksesnya itu apa. Bagi seorang biku, beda lagi dengan pedagang, beda lagi dengan seorang saintis dan sebagainya. Jadi ada beberapa unsur di sini yang dapat kita bahas. Yang pertama itu adalah bekal menjadikan diri pribadi. Bekalnya itu apa? Bahwa perjalanan seorang manusia ini panjang sekali. Tidak cukup 80-100 tahun di bumi ini, bekalnya apa? Tetapi nanti suatu saat akan terjadi, kematian juga akan tiba. Tadi siang kita lakukan upacara patidana. Yang meninggal itu ibu-ibu, Ibu Uwi namanya, 76 tahun meninggal. Suaminya usianya 85 tahun sudah meninggal. Saya baru saja berusia 85 tahun, belum meninggal dunia. Kapan meninggalnya? Belum tahu. Kenapa begitu panjang? Karena orang Indonesia umumnya itu batas umur itu 70 tahun. Sang Buddha meninggal pada usia 80 tahun. Jadi saya dapat bonus 5 tahun. Kalau diukur dari usia Sang Buddha. Tapi kalau diukur dari usia Nabi Muhammad, Rasulullah, wafat usia 60 tahun, saya dapat bonus berapa? 25 tahun. Berkah bahagia. Jadi mengatakan bersyukur itu tergantung daripada
ukuran masing-masing. Cuman saya bilang bahwa kenapa saya 85 tahun, karena saya ini tuli. Sekarang ingatan sudah mulai menurun ya. Anda lihat dari kemarin dengan saya beberapa kali hilang. Itu namanya blackout, mendadak hilang begitu aja, kembali lagi, sudah susah. Oleh karena ini faktor usia, faktor U itu tidak bisa diterapkan. Jadi soal diri pribadi, itu ada nama dan ada rupa. Ada badan, ada batin. Mental, spiritual, sama physical. Dan semua juga mempunyai batasan masing-masing. Karena meninggal itu pun, ada bayi yang meninggal dunia, ada remaja ada yang meninggal dunia, Bante Ganti pun bulan Juli nanti usia 95 tahun. Namun sekarang sedang mengalami penurunan fisik dan mental yang cukup drastis. Ya kita doakan bisa melewati ulang tahun ke-95. Ya rencananya memang akan dilakukan dengan cara melakukan peresmian gedung STAB Kertajasa yang 4 tingkat. Tapi lihat fisik beliau yang semakin parah, maka peresmiannya dipercepat tanggal 16 Mei depan, sehari sebelum pengecoran. Karena kita tidak tahu panjang pendeknya usia. Anda lihat saja baru saja terjadi malapetaka tabrakan kereta api khusus wanita itu yang di tengah. Berapa? 17 orang meninggal dunia dari berbagai macam profesi dan sebagainya. Wah, kalau di tengah, bagian belakang itu, maka menterinya mengatakan, lain kali jangan taruh di belakang, taruh di tengah. Oh, jadi laki-laki suruh mati duluan ya. Salah lagi gitu ya. Soal kematian tidak bisa ditentukan apakah belakang atau ke depan. Kita lihat Bante Sada juga tabrakan masih selamat. Jadi kita itu mempunyai fisik dan mempunyai mental dan spiritual. Nah karena perjalanan kita masih panjang sampai kapan kita tidak tahu, ada seorang umat kita dari Banjarmasin yang usianya sudah mencapai 100 tahun. Matanya masih jelas, kupingnya masih bisa mendengar, masih juga ingat ini siapa. Ya namanya Pak Kosasih. Saya pernah mengunjungi rumahnya beliau tahun 64 di Banjarmasin. Fisiknya masih bagus, mentalnya masih bagus. Dan diharapkan nanti pada bulan Agustus bisa merayakan 101 tahun. Nah ini perjalanan hidup manusia ini begitu panjangnya dan kita tidak tahu panjang pendeknya. Karena itulah maka kematian itu pasti datang, kita tidak tahu kapan waktunya. Karena itulah maka di dalam topik hari ini pertanyaannya, bekal apa yang harus kita miliki? Karena perjalanan tidak hanya untuk kehidupan saat ini saja di bumi ini, tetapi juga berlanjut ke dalam kehidupan selanjutnya. Kita bisa milih karirnya itu. Mau lahir di alam yang mana? Mau di alam manusia, mau di alam peta, di alam asyura, atau di alam neraka. Kalau agama lain itu Tuhan yang menentukan. Tetapi kalau hukum karma, kita yang menentukan. Alam mana yang akan
kita datangi. Namun tergantung bekal apa yang harus kita miliki. Percuma kita mengatakan saya mau ke Amerika, tapi Anda nggak bawa bekal apa-apa. Bagaimana kalau Anda pergi ke Amerika nggak bawa bekal? Kalau sampai ke sana jadinya apa? Gelandangan. Ya di New York itu sangat gelandangan, tidur di pinggir jalan dan sebagainya. Ya, kemudian zombinya juga banyak. Ya. Gelandangan mereka. Kita demikian juga. Kalau Anda atau saya tidak memiliki bekal kehidupan akan datang yang harus kita kumpulkan dalam kehidupan sekarang, maka kita akan terlempar ke alam-alam yang tidak menguntungkan. Karena itulah maka perlu adanya upacara patidana. Ada upacara cengbing, mengenang almarhum itu. Juga ada upacara nanti bulan Agustus, Chotu, bagi mereka yang berkeliaran, yang tidak tertampung. Kita diminta untuk melakukan upacara dana, patik dana. Karena itulah maka bekal ini sangat penting sekali, karena perjalanan kita masih panjang. Dan tambah hari tambah tua, kembali kita juga memiliki keterbatasan. Ya seperti saya keterbatasan tadi, ya, hilang, blackout beberapa hal. Kadang-kadang nama teman juga blackout. Harus difahami, harus diterima. Biasanya gagah, sekarang pakai tongkat. Karena apa? Sudah mulai lututnya digerogoti oleh gout. Penyakit itu dari mana datangnya? Tidak lain daripada kalau kita ingin tahu penyakit datang dari mana, lihatlah apa yang kita makan. Apapun yang kita makan, itulah sumber penyakitnya. Jadi kalau sudah tahu ini penyakitnya, maka Bantikati mengatakan jamu, jaga mulut. Apa yang masuk ke dalam mulut hendaknya disadari. Ya, dengan cara mindfulness. Saya makan makanan ini bukan untuk menggemukkan badan, bukan untuk memperindah tubuh, tapi sekedar menjaga bahwa badan ini jangan lapuk. Karena lapuk itu pasti akan terjadi. Sekarang sudah mulai menggerogoti saya. Itu adalah dampak. Oleh karena itulah untuk menjaga tubuh dari pribadi ini, nomor satu memang tubuhnya mesti dijaga dulu. Kalau tubuhnya ini rapuh, sakit-sakitan, dan sebagainya, kita tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan dana, sila, samadhi, apalagi samadhi. Sekarang aja samadhi saya sudah mengalami kesulitan. Duduk bersila pun sudah nggak bisa. Kemarin Anda lihat, ya kaki saya menjuntai di bawah karena tidak memungkinkan lagi. Dampak daripada kerapuhan daripada tubuh. Karena itulah selama masih muda, masih kuat, maka jagalah tubuh ini dengan cara menjaga mulut. Apa yang masuk itu hendaknya dikontrol. Baik itu macamnya, jumlahnya, jenisnya, harus memikirkan apa dampaknya ini. Sedangkan makanan yang enak itu adalah makan kalau tidak usah dipikir. Apalagi makan yang nggak bayar. Seperti tadi siang, wah lebih enak lagi. Wah apa aja ini. Dan saya biasanya kalau makan, apa yang ada di depan saya itulah yang saya ambil. Nggak akan matanya ke sana, itu ada apa ya? Sana apa ya? Wah. Karena apa? Pengendalian mulut itu sangat penting agar makan itu hendaknya secara sewajarnya saja.
Tidak boleh terlalu kenyang, tidak boleh terlalu lapar. Karena segala macam bentuk makanan itu selalu mengandung risiko dampak buruk bagi kesehatan, tapi juga dampak baik bagi kesehatan. Karena itulah maka mindfulness ini sangat penting sekali. Saya suka ikan asin, ayo dampaknya, ya kemarin saya dari Pontianak, ya karena keluarga saya pas ada acara lebaran saya bawakan ikan itu apa namanya, jambrong gitu. Ikan asin, kalau makan ikan asin dampaknya apa? Ya tekanan darah tinggi. Jadi kalau masih mau ikan asin itu paling setengah gigitan saja. Sudah terasa asinnya. Harus dicegah. Karena diri pribadi ini yang harus diselamatkan lebih dulu fisiknya. Karena itulah maka ada olahraga. Ada olah rasa. Ada olah juga batin. Tapi yang akan menghancurkan kehidupan kita, tingkah pola. Pola apa? Tingkah pola itu apa? Perilaku yang tidak terkontrol. Apalagi sekarang dengan adanya narkoba dan sebagainya, dengan VIP dan sebagainya, sangat akan merusak minuman keras dan sebagainya. Nah sekarang yang lagi rame itu adalah masalah apa yang Anda cintai. BABI, babi. Di televisi begitu banyak. Kalau babi diharamkan, korupsi kok enggak, judal kok enggak, dan sebagainya. Kasihan jadi babi itu. Lahir sebagai babi, ujung-ujungnya juga dibantai juga. Nah saudara sekalian, bahwa bekal inilah yang harus kita miliki untuk kedepannya. Agar apa? Yang memperoleh kebahagiaan, di mana topiknya adalah mencari sukses. Apa sih sukses itu? Kalau saya ditanya apa saya itu sukses hidup saya? Bisa dikatakan iya, juga bisa dikatakan belum. Ya kalau lihat pekerjaannya, wah sudah bekerja dari sini tadi sudah barangkali diucapkan. Kalau saya lahir lagi apa bisa saya sukses semacam itu? Belum tentu. Bahkan saya kalau sekarang dipekerjakan di perusahaan yang pernah saya ikuti lagi, belum tentu saya sukses juga. Sukses itu sesuatu yang dicapai sesuai dengan apa yang kita targetkan. Nah seringkali di dalam kehidupan, kita nggak punya target. Nggak punya target. Karena kita cuma lewat saja seperti benda di sungai, mengalir begitu saja. Tapi ada orang-orang tertentu, anak-anak tertentu waktu mulai kecil kalau ditanya sudah jelas maunya jadi apa. Seperti Obama mengatakan waktu kecil, maunya jadi apa? To be president. Ya diketawain saja, dia kulitnya hitam. Kok bisa jadi presiden Amerika? Dan saya pernah kenal Obama waktu kecil. Waktu ibunya namanya Anne, jadi guru saya bahasa Inggris di Jakarta. Dan saya waktu itu baru masuk sebagai trainee di Unilever. Gurunya itu adalah maminya Obama. Dan Obama sering menjemput ibunya di tempat kursus, dan disitulah saya kenal dengan anak itu, yang kemudian jadi presiden. Dan ijazah bahasa Inggris saya yang menandatangani ibunya Obama. Loh coba, wah bangga sekali itu. Karena apa? Enggak disangka, enggak dinyana bahwa apa yang ditandatangani di ijazah itu kemudian menjadi anaknya yang hitam kecil itu menjadi presiden. Kita tidak tahu. Dan Obama dan beberapa anak yang sifatnya khusus begitu bisa mengetahui kemana dia akan mencapai tujuannya.
Seringkali kita tidak tahu. Saya sendiri juga tidak tahu. Apakah saya pernah jadi, ya memang setelah saya kenal Buddha Dharma, saya memang punya cita-cita ingin jadi biku. Kelihatannya kok nyaman jadi biku. Bebannya enggak terlalu berat seperti kehidupan umat awam. Tapi untuk mencapai tempat itu, untuk mencapai sukses kalau tercapai itu, jalannya memang panjang. Hambatannya banyak sekali, itulah duka. Yang di dalam mencapai tujuan itu, di dalam karier kehidupan itu, jadi kalau Anda ingin seperti Sumedo, bahwa ingin menjadi Buddha, itu suatu tekad juga. Beberapa arahat juga begitu, ingin mempunyai tekad apakah di awal kelahirannya, ataupun di tengahnya, atau menjelang akhir, itu berbeda-beda. Kita lihat bagaimana Baby Siddhartha, Bodhisattva Siddhartha yang mau turun ke bumi, selama masih di surga, dia sudah mempunyai cita-cita diminta oleh para bodhisattva yang lain untuk turun bumi guna menyempurnakan paramitanya. Menyempurnakan bahwa paramitanya sudah cukup, tinggal disempurnakan. Lah kalau kita belum, kita masih ingin melaksanakan paramita yang ada. Pada waktu turun ke bumi pun, tangan kanan menunjuk ke atas, tangan kiri menunjuk ke bawah. Apa artinya itu? Saya pernah tinggal di surga. Dan sekarang saya turun ke bumi untuk menyempurnakan paramita. Ini yang dikatakan sebagai patokan untuk mencapai sukses itu di situ. Ada patokan, ada target. Saya kira sebagai orang bisnis Anda semua juga punya target. Tahun ini bagaimana? Tercapai atau tidak? Kemarin sudah bayar pajak atau belum? Nah, sesuai dengan target-target yang telah dicapai. Pemerintah juga begitu, mempunyai target-target. Ya diharapkan kita pun juga demikian setelah mengikuti Mundal Dharma. Target kita apa? Sakadagami, Anagami, Arahata, atau menjadi Buddha, atau jadi Bodhisattva, tidak mau menyelesaikan kehidupannya, tetapi ingin berbuat kebajikan dan sebagainya. Nah ada, kalau mau sukses itu harus tahu targetnya apa, untuk waktu tertentu dan disambung dengan waktu yang akan datang. Tetapi target itu pun harus mempunyai komitmen untuk diwujudkan. Dengan susah payah, dengan usaha keras, dengan pemusatan pikiran, dan dengan kembali disertai dengan bahusaca si panca, memiliki pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuan itu segala gitu. Seperti saya membuat buku ini, tidak ada orang yang membantu saya. Kalau saya tidak belajar memahami dari banyak buku-buku yang saya kumpulkan, bahkan saya waktu itu juga datang ke Bali, menemui orang yang ahli dalam kalender Bali, namanya Kepek Sukarse, saya diajari. Ini bahusaca. Kalau memang tidak ada guru yang lain, banyak orang-orang menjadi guru, seperti juga Pertapa Gautama juga bertemu dengan banyak orang untuk belajar. Kalau Jokowi lain lagi, bekerja. Ya, belajar dan bekerja. Nah, saya juga begitu. Setelah membuat ini, mengetahui pengetahuannya, karena punya cita-cita, saya mau membantu pemerintah Bimas Buddha, Hindu Buddha waktu itu, untuk memiliki mengenai kalender Buddhis itu seperti apa. Karena Buddhis itu Buddhis yang mana?
Yang Jawa, yang Bali, yang Cina, yang Thailand, yang Kamboja. Aduh, ini perbedaannya. Saya sisihkan yang susah-susah itu. Dan gak ada mentornya. Siapapun juga akan menjadi mentor saya. Karena untuk mencari guru itu banyak sekali. Tidak harus satu. Karena itulah maka untuk mencapai karier suksesnya itu di samping targetnya harus ada. Semula saya tidak mau bikin ini. Saya tidak mau. Tapi ke atas permintaan Pak Dirjen, permintaan Bati Panyawaro, ya, kemudian dibantu oleh beberapa orang yang bisa saya tanyai, mendapatkan informasi ke luar negeri juga, mendapatkan bahan-bahan. Akhirnya buku itu tercapai. Meskipun dengan hati yang dak-dikduk. Selama 20 tahun saya selalu menunggu siapa yang mengkritik saya. Ada pejabat yang nggak mau dikritik, ada pejabat yang nggak mau dikritik. Harusnya adalah kritik itu adalah masukan apa yang dipandang kurang baik dalam apa yang kita lakukan untuk apa? Penyempurnaan. Nah untuk itulah maka bahu sajak dan sipa ini penting sekali. Sipa itu adalah keterampilan. Apa yang Anda ketahui, hendaknya itu diingat. Kalau sudah itu diingat, cobalah itu dilaksanakan setapak demi setapak, setingkat demi setingkat. Tidak usah tinggi-tinggi ilmunya, bau sajaknya jangan terlalu tinggi. Nanti jatuh. Hanya mimpi, hanya teori. Yang akan berdampak kepada kesombongan. Aku lebih tahu daripada kalian. Karena kalau saya sombong itu berarti apa? Saya memandang orang lain lebih rendah. Saya lebih tinggi, saya lebih tahu, saya lebih mengerti. Mungkin teorinya, tapi dalam prakteknya apa iya? Untuk tahu prakteknya itu baik apa tidak baik, yang nomor satu dilihat daripada bagaimana hubungan dia dengan anggota keluarganya. Kalau saya juga yang tahu saya itu antara lain apa? Sopir saya. Karena hari-hari sopir selalu ikut, tahu apa yang didengar, apa yang diomong. Rahasia kita itu selalu di tangan sopir. Karena itu harus hati-hati kalau dengan sopir. Kalau lagi telepon, wah, itu dengar dia. Dengan siapa itu? Ada peristiwa apa itu? Dia lebih tahu itu. Kemudian adalah nomor 2 adalah dengan anggota keluarga. Ini pun juga Dharma itu dipergunakan untuk apa? Membantu kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Ini nomor 1. Kalau saya kan nomor 1-nya tadi supir. Ya. Karena supir saya sudah tahu kalau sudah mulai pagi harus tepat waktu. Karena suksesnya suatu pekerjaan adalah tepat waktu. Kita itu dipercaya oleh karena apa? Tepat waktu. Dan Anda pasti nggak suka kalau terbang kemudian delay tanpa disebut berapa jam lagi, nggak tahu, wah ribut lagi, ngamuk-ngamuk gitu. Ketepat waktu itu, kereta api tepat waktu. Kemarin saya dari Bandung ke tepat waktu masuk stasiun di Surabaya. Waduh, saya bangga juga. Jadi adalah bahu sajak itu harus diterapkan dengan bekal apa? Meta dan karuna. Karuna itu apa? Memberi. Memberi senyum, memberi sapaan, memberi sentuhan, memberi pertolongan, mungkin juga memberi uang, memberi barang. Itu belakangan. Tapi yang penting adalah waktu memberi itu harus dengan hati yang lapang, hati yang tulus. Nah, oleh karena itulah maka kalau itu bisa dilakukan, maka kita menjadi orang yang unggul. Karena apa?
Di dalam kehidupannya selalu mencari apa yang lebih baik. Setiap hari kita harus memperbaiki apa yang lebih baik. Maka kita menjadi orang yang unggul. Tapi keunggulan ini kalau kita tidak hati-hati menjadi kesombongan. Keunggulan ini. Kedua adalah ketangguhan. Karena untuk mencapai sesuatu target, sasaran, itu selalu mengalami banyak hambatan, banyak tantangan, banyak ancaman. Karena bertambah Anda unggul, tambah pinter, tambah kaya, tidak berarti tambah nyaman. Tantangannya tambah hebat. Sama dengan ekonomi sekarang. Ya, bagaimana konglomerat itu hubungannya sudah mulai tidak terlalu erat seperti zaman dahulu dengan pemerintahan. Ya, karena banyaknya manipulasi-manipulasi. Orang yang tambah kaya belum tentu yang tambah baik. Orang yang tambah kaya belum tentu tambah dermawan. Semua kalau mau memberi selalu dihitung apa untungnya saya. Karena saya pernah juga berada di lingkungan mereka ya tahu. Jadi kalau mau memberi, untungnya apa kita? Kalau untungnya nggak ada, ngapain mesti kasih? Itu namanya bukan dana. Itu adalah dagang. Orang dagang itu kalau saya bayar, ya saya dapat. Kalau dapatnya itu nggak begitu bagus, saya kembalikan. Kalau perlu saya maki dia. Ya. Oleh karena itulah maka dana itu mempunyai nilai spiritual. Bukan sekedar memberi, giving. Tetapi namanya generosity, kedermawanan. Ada unsur derma itu. Ya. Bahwa saya mau bantu orang yang sangat membutuhkan. Karena itulah maka tangguh ini harus kuat. Karena cobaan, tantangan, apalagi menghadapi perang Iran, Irak, dan Timur Tengah. Kita tidak tahu sampai dengan akhir tahun ini bagaimana ekonomi Indonesia. Kalau Prabowo mengatakan masih optimis, tapi pengamat mengatakan hati-hati dan sebagainya. Nah kita yang hidup begini harus hati-hati lebih bagus. Dengan cara apa? Hidup hemat. Segala sesuatu diukur sesuai dengan moderat, kesederhanaan. Karena apa? Ya, semuanya naik. Dolar pun itu akan naik. Kemarin. Harga emas juga naik semua. Yang turun cuman hujan. Tapi harus hati-hati, ada turun lagi yang nggak bagus. Air mata. Kalau air hujan masih bisa ditampung, tapi kalau air mata yang turun, wah udah celaka, nggak ada yang bisa membantu. Kesian deh lo, gitu aja. Nggak ada yang menolong. Karena itulah maka ketangguhan ini penting ya dalam kehidupan saya. Kalau tidak tangguh, ya kita tidak mungkin bisa seperti Ibu Pak Putu maupun Ibu Erlina. Kalau nggak tangguh, ya dampaknya apa? Yang tidak suka sama beliau pun tidak kurang. Itu resikonya. Resikonya. Kita nggak disenangi orang nggak apa-apa. Yang penting jangan saya membenci orang itu. Kalau orang lain nggak suka sama kita, biasa. Karena Buddha pun juga ada yang nggak suka, termasuk Dewa Data. Ya, Yesus pun juga ada yang tidak disukai, tidak menyukai sampai disalib. Nabi Muhammad juga demikian. Itu sudah biasa, orang baik itu orang yang jujur, orang baik dimusuhi orang banyak itu biasa. Yang penting diri kita tidak memusuhi orang lain. Be kind and be good. Itu sangat penting, be kind. Baik hati. Biarlah orang tidak suka akan kita, ya sudah. Anggap itu saya bayar karma lampau saya. Yang tidak terkontrol di dalam kehidupan yang lampau. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya itu adalah tangguh. Ketangguhan. Yang kita lihat bagaimana kehidupan dari Ibu Erlina sama Pak Putu di dalam membangun tempat ini. Tantangannya juga cukup berat, cukup hebat.
dari dalam, dari luar, tapi beliau juga jalan terus. Akhirnya apa? Yang menikmati kita sekalian. Apapun kekurangan, keburukan, tingkah laku yang kurang pas, menurut perasaan kita dari beliau, semua cuma satu. Kita maafkan. Dan kita meminta maaf kepada beliau yang telah meninggal dunia karena sudah memberikan warisan yang berharga. Karena wihara Dhammasala yang begini gede di Indonesia hanya ada di sini. Yang lain tidak sebesar ini. Karena itulah maka kita harus bisa memanfaatkan tempat ini sebaik mungkin agar apa? Siapapun yang datang ke tempat ini hendaknya merasa bahagia. Kalau belum itu, belum sukses. Sukses itu bukan hanya pencapaian, tetapi bisa menikmati apa yang dicapai itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh kerendahan hati. Itulah pentingnya dalam kehidupan ini menggunakan gata yang ada di dalam Manggala Sutta tadi. Bahu saca si panca. Winayo susikito. Bahwa kita melaksanakan aturan-aturan winaya dalam rumah, winaya yang ada dalam masyarakat, winaya dalam negara. Subhasita cak balana. Kita memiliki banyak sahabat. Karena sahabat itulah yang memberikan rezeki kepada kita. Kalau sahabat itu lari, larilah rezeki kita. Etang manggala mutamang. Itulah manggala yang paling utama di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, maka pencapaian karier, sukses mencapai karier itu hanya dalam satu tahapan. Akan muncul tahapan-tahapan yang berikutnya sampai akhir. Itulah yang dikatakan oleh Sang Buddha, Nibbanang Paramang Sukang. Akhir daripada penderitaan itu adalah merupakan Paramang Sukang. Kebahagiaan yang tertinggi dan masih jauh yang bisa kita laksanakan. Demikian pembabaran Dhamma pada malam hari ini. Semoga semua berkah bahagia ada pada sekalian. Sabbe satta bhavantu sukhitata.